Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai distribusi sampel variansi, distribusi F, dan distribusi T. Sebelumnya kami beranggotakan nama anggotanya itu yang pertama ada Gazares Pradita dengan NIM 120130148, yang kedua Luciana Sinaga 1201303020, yang ketiga ada Zulfikri Asmi NIM 120130008, yang keempat ada Kristina Ayu Wulandari 120130132, yang kelima ada Topan Wirabe dengan NIM 131178083, yang keenam ada Ruska Rahmat Wahyudi dengan NIM 120130044, yang ketujuh ada Muhammad Yusran dengan NIM 120130179, yang kedelapan ada Muhammad Irsyad M dengan NIM 120130121. Selanjutnya, di sini materi yang akan kami bahas itu ada 4, ada 3, dan 1 contoh soal, yaitu yang pertama distribusi F, yang kedua distribusi T, yang ketiga distribusi sampel variansi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Ruska dan Zul. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dari materi distribusi F. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Misal ini dapat dibentuknya dalam permisalan, yakni misalkan U dan V adalah perubahan acak V kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Jika U dan V bebas, maka ini dapat dituliskan dengan F sama dengan U per V1 dengan V per V2. Dikatakan mempunyai distribusi F dengan V1 merupakan derajat kebebasan pembilang dan V2 merupakan derajat kebebasan penyebut. Notasinya X, F, V1, V2. Selanjutnya mengenai ke definisi juga mengenai fungsi dari densitas F. Perubahan acak F dikatakan berdistribusi F jika fungsi densitasnya berbentuk K1 di mana R V1 plus V2 dibagi 2, V1 per V2 pangkat V1 per 2 per R V1 per 2 dikali R V2 per 2 dikalikan F V1 per 2 min 1 dikali 1 plus V1 per V2 F pangkat min V1 plus V2 per 2. Ini merupakan batasnya, dan di bawah ke 0. Kemudian 0 kurang dari F kurang dari tak hingga untuk F lainnya. Kemudian ada pembahasan mengenai rataan dan varian, di mana yang pertama F sama dengan V2 per V2 min 2 dan variasi sama dengan 2V2 kuadrat V2 plus V1 min 2 dibagi V1 V2 min 2 kuadrat V2 min 4. Itu merupakan rumus dari rataan dan variansi di fungsi densitas F. Kemudian ini merupakan gambar dari grafik distribusi F dan titik kritis pada distribusi F. Selanjutnya ada teoremanya.
Misalkan dua pupa acak berukuran V1 dan V2 diambil dari dua populasi berdistribusi normal dengan varians masing-masing DO1 dan DO2. Jika varians dari sampel acaknya diberikan oleh S, S ini S dengan batas dari 1 hingga 2 dan S dari 2 hingga 2. Untuk nilainya itu dapat ditulis seperti yang tertera di gambar bawah ini, di mana F S1 sampai 2 dibagi DO 1 sampai 2 per S2 kedua dibagi DO 2 kali 2 sama dengan DO 2 dari 2 ke 2 S1 ke 2 DO 1 dari batas 1 hingga 2 dan S2 sampai 2 mempunyai distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang V1 min 1 dan derajat kebebasan penyebut V2 min 2. Kemudian pengertian distribusi dari F. Ini merupakan definisi secara umumnya. Distribusi F merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F juga dikenal dengan sebutan distribusi F Snedecor atau distribusi Fisher, Snedecor, atau merujuk pada R.A. Fisher dan George W. Snedecor. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika seperti analisis varian dan analisis regresi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfikri Asmi. Kepada Zulfikri, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada Ruska. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel F. Tabel F atau F-tabel adalah tabel yang menyajikan nilai kritis dari distribusi F. Distribusi F. F-tabel dapat digunakan sebagai tabel uji F, di mana nilai F statistik yang diperoleh dari uji F dibandingkan dengan nilai kritis yang ada di tabel uji F. Untuk menggunakan tabel uji F atau tabel distribusi F, kamu memerlukan 3 nilai, yakni 1 derajat bebas pembilang atau numerator atau V1, 2 itu derajat bebas penyebut atau denominator atau V2, yang ketiga yaitu tingkat signifikansi. Cara membaca tabel F. 1. Angka yang berada di baris teratas merupakan derajat bebas numerator atau V1, sedangkan angka-angka yang berada di kolom pertama merupakan derajat denominator atau V2. 2. Contoh misalkan ingin dicari nilai tabel distribusi F untuk V0,05 dalam kurung 5,9. Perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi F yang digunakan merupakan tabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Derajat bebas numerator atau V1 yang diketahui adalah 5, sementara derajat bebas denominatornya V2 adalah 9. Maka pada baris pertama, tabel distribusi F yang menunjukkan V1, carilah angka 5 dan tarik garis ke bawah. Ketiga, kemudian pada kolom pertama tabel distribusi F yang menunjukkan V2, carilah angka 9 dan tarik garis ke kanan sampai bertemu dengan perpotongan dari langkah sebelumnya. 4. Sehingga berdasarkan ilustrasi contoh di atas, maka didapatkan nilai V0,05 dalam kurung 5,9 adalah 3,48 berdasarkan tabel yang ada sebelah kiri ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ruska dan Zulfikri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Christina dan Gaza. Dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih pada moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi T. Lanjut, Zul. Distribusi T student merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi dengan perubahan acak kontinu. Distribusi ini pertama kali digunakan oleh W.S.
Baiklah, kali ini distribusi T. Distribusi T student merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi dengan perubahan acak kontinu. Distribusi ini pertama kali digunakan oleh W.S. Gosset menuliskan distribusi peluang T pada saat bekerja di perusahaan bir di Irlandia pada tahun 1908. Perusahaan tersebut melarang semua karyawan untuk menerbitkan hasil penelitiannya. Untuk menghindari larangan tersebut, W.S. Gosset menerbitkan karyanya secara rahasia dengan nama student. Oleh sebab itulah distribusi T disebut sebagai distribusi peluang student T. Memiliki sifat mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal. Pada pemisalan, jika Y dan Z adalah peubah acak bebas, di mana Y mempunyai distribusi kuadrat dengan derajat kebebasan V dan Z 0,1, maka dinyatakan mempunyai distribusi student T dengan derajat kebebasan V notasi T TV. Dan persamanya T sama dengan Z per akar Y per N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Kemudian ada fungsi dari densitas T, yaitu adalah peubah acak T dikatakan berdistribusi T jika dan hanya jika fungsi densitasinya berbentuk pada persamaan seperti tampilan slide dengan batasan minus T terhingga, kurang dari T, kurang dari terhingga. Kemudian ada keterangan dari persamaan tersebut, yaitu yang pertama, peubah acak X yang berdistribusikan T disebut juga peubah acak T. Kemudian yang kedua, penulisan notasi dari peubah acak X yang berdistribusi T adalah TV, artinya peubah acak X berdistribusi T dengan derajat kebebasan V sama dengan N dikurang 1. Kemudian yang ketiga, peubah acak X yang berdistribusi T dengan derajat kebebasan V bisa juga ditulis dengan X TV. Selanjutnya. Kemudian ada teorema dari distribusi T. Jika X dan X2 adalah rata-rata dari varians dari sampel acak berukuran N dari populasi berdistribusi normal dengan rataan mu dan varians dot 2, maka didapatkan persamaan T sama dengan X minus mu per S akar N. Mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan N dikurang 1. Rataan dari varians dari distribusi T adalah yang pertama ET sama dengan 0, yang kedua VAR T R per R dikurang 2. Kemudian ini adalah tampilan dari kurva distribusi T dengan derajat kebebasan V. Yang kedua adalah kurva distribusi T dengan derajat kebebasan V. Next. Nah, ini adalah tabel dari uji statistik distribusi T. Cara pembacaan tabel, yang pertama, pada bagian kiri atas terlihat kolom DK, di mana DK itu adalah derajat kebebasan. Ada juga penulisannya dengan DF atau degree of freedom. Tetapi di sini pada tabel ada tulisnya cuma DK. DK atau DF itu sendiri adalah sama yang dihitung dengan N dikurang 1 atau one tile dengan dan N dikurang 2 untuk two tile, di mana N adalah jumlah sampel. Kemudian yang kedua, kolom-kolom berikutnya itu menunjukkan derajat keberartian atau taraf atau berbentuk delta, yaitu bilangan yang menunjukkan beberapa persen toleransi kesalahan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Gaza dan Ayu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irsyad dan Yusran. Kepada Irsyad dan Yusran dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan pada distribusi sampling variansi. Selanjutnya. Pertama yaitu definisi sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Banyaknya pengamatan dalam sampel merupakan sebutan untuk ukuran sampel, dalam kurung N. Sampel terdiri dari dua jenis, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Ciri-ciri yang diamati pada suatu sampel bisa disebut dengan karakteristik sampel. Contohnya yaitu pekerjaan, umur, dan lain-lain. Hasil pengukuran karakteristik sampel tersebut disebut dengan statistik sampel. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Irsyad. Baiklah, terima kasih kepada Yusran dan moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang distribusi sampling variansi pada siang hari ini. Baiklah, yang pertama itu bila S kuadrat variansi sampel acak ukuran N diambil dari populasi normal dengan variansi alfa kuadrat, maka statistik atau rumusnya yaitu X kuadrat atau Si kuadrat sama dengan N atau jumlah total sampel dikurang 1 dikali dengan total variansi pada sampel kuadrat per variansi kuadrat. Berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan P sama dengan N kurang 1. Nah, nilai perubah acak Si kuadrat dihitung dari tiap sampel, yaitu hampir sama dengan rumus yang tadi, yaitu Si kuadrat sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat per variansi kuadrat. Peluang satu sampel acak menghasilkan nilai X kuadrat lebih besar dari suatu nilai tertentu, sama dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Nilai tertentu tersebut biasanya dinyatakan dengan Si alfa kuadrat. Mungkin next. Nah, di sini gambaran atau bentuk kurva dari variansi atau distribusi variansi distribusi sampel variansi. Nah, Si alfa kuadrat menyatakan nilai X Si kuadrat yang sebelah kanannya terdapat daerah seluas alfa. Nilai tertabelkan dari distribusi Si kuadrat. Nah, di sini kurva dari distribusi sampel variansi. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada kurva ini dia itu tidak simetris atau sama antara yang di kiri sama yang kanan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bentuknya berat sebelah. Nah, mungkin next ke contoh soal atau bentuk tabel. Nah, di sini tabel nilai distribusi Si kuadrat. Cara membacanya mungkin tidak jauh beda dengan distribusi V tadi, yaitu untuk yang di tabel atas ini atau 0,30, 0,25, di sini yaitu nilai dari alfanya. Nah, nanti sesuai dengan rumus bakal kita ketahui. Mungkin bisa balik lagi ke atas, ke kurva tadi. Nah, di sini di sini ada Si kuadrat alfa. Nah, yang alfanya ini yang di atas ini, yang kolom di atas ini.
Nah, untuk yang variansinya nanti bakal diketahui di soal. Nah, mungkin agar lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Akan membahas soal dan pembahasan kepada Bang Topan, waktu dipersilakan. Bagi yang pertama, contoh soal mengenai distribusi T. Distribusi T dengan mengambil contoh periode kehamilan pada ibu, kehamilan manusia. Jadi yang pertama, periode kehamilan manusia, periode waktu antara konsesi dan persalinan adalah sekitar 40 minggu, diukur dari hari pertama, periode menstruasi, terakhir, ibu untuk bayi cukup bulan yang baru lahir. Panjang bayi yang sesuai untuk usia kehamilan ibu diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 50 cm dan standar deviasinya itu 1,25 cm. Lalu dihitung bahwa sampel dari bayi, dari sampel acaknya sebanyak 20 bayi yang lahir pada waktunya, mempunyai rata-rata panjang lebih besar dari 52,5 cm. Lalu penyelesaiannya adalah misalkan X adalah panjang dalam ukuran cm bayi yang baru lahir sesuai waktunya, maka X rataan N dalam kurung mu tau kuadrat per N dalam kurung sama dengan N, dan 50 ini tadi diambil dari rata-rata. 1,56 ini adalah standar deviasi yang dikuadratkan, lalu 20 bayi sebagai sampel atau N. Penyelesaiannya dicarikan peluangnya. Peluangnya itu kan berarti X rataan dari 52 tadi yang sudah diambil sampel, 52,5 cm. Maka didapatkan tadi teorema yang tadi sudah, teorema pertama tadi yang sudah dibahas oleh teman-teman mengenai cara mencari peluang untuk distribusi T itu sebagai berikut. Probabilitas T lebih dari X rataan dikurang mu per tau per akar N, akar sampel, dan didapatkan nilai probabilitas T lebih dari 8,94. Apabila dilihat dari tabel ini bernilai 0. Namun nilai 0 ini tidak berarti bahwa peluang panjang bayi baru lahir itu sebesar 52,5 cm adalah 0. Kenyataannya dengan derajat kebebasan sebesar 19 diperoleh peluangnya sebesar 0,025 jika dilihat dari tabel. Next. Lalu contoh yang kedua adalah distribusi F. Distribusi F. Misalkan perubahan acak F pada distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang F1 dan derajat kebebasan penyebut F2. Lalu dicari untuk F1 sama dengan 7 dan F2 sama dengan 8. Tentukan nilai A yang memenuhi probabilitas F kurang dari sama dengan nilai A. Itu sama dengan 0,95. Dan B untuk F1 sama dengan 5 dan F2 sama dengan 3, hitung probabilitas F lebih dari sama dengan 9,01. Lalu penyelesaiannya untuk yang A diketahui P atau peluang dari F kurang dari sama dengan A itu sama dengan 1 dikurang dari P nilai lebih dari A gitu. Probabilitas F lebih dari A didapatkan nilai 0,95 gitu. Lantas tinggal dikurang saja untuk probabilitas F lebih dari A-nya itu kan berarti 1 dikurang 0,95 gitu. Jadi selisih daripada peluang kan satu nilainya dikurang dari hasil yang kita dapat tadi. Jadi dapatkan 0,05. Dari tabel distribusi F yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, itu diperoleh nilai A sebesar 3,5. Lalu yang B, dari tabel distribusi F diperoleh nilai P lebih dari sama dengan 9,01 itu sama dengan 0,05. Berikut adalah kurva yang didapat, di mana nilai A yang didapat alfanya itu berada di sekitaran di sebelah kanan. Next.
Lalu yang terakhir itu ada contoh soal mengenai pabrik aki mobil yang mempunyai rata-rata 3 tahun dengan standar deviasi 1 tahun. Jadi ini adalah patokannya adalah aki mobil. Jika 5 mobil dari baterai ini memiliki massa, maka 1,5, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2 tahun. Jika pabrikan masih yakin bahwa apakah baterai memiliki standar deviasi 1 tahun, asumsikan bahwa masa pakai baterai mengikuti distribusi normal. Nah, jadi kita patokannya di sini adalah distribusi normal. Lalu ini menggunakan teorema yang dapat. Teorema yang dapat ini jika dilihat dari Walpole, buku Walpole itu ada di teorema 1 mengenai distribusi acak itu. Nah, jadi di sini didapatkan S kuadrat sama dengan 5 dalam kurung 5 dikali 48,26 dikurang 15 kuadrat per 5 dikali 4. Didapatkan hasil itu 0,815. Lalu X2 sama dengan 4 dikali nilai yang tadi sudah dapat tentang S kuadrat per 1 sama dengan 3,26. Nilai yang didapat dari distribusi C kuadrat dengan 4 derajat kebebasan karena 95% dari nilai X kuadrat dengan 4 derajat kebebasan jatuh pada nilai 0,484 dan 11,143. Nilai yang dihitung dengan tau kuadrat sama dengan 1. Sama masuk akal, dan oleh karena itu pabrik tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa standar deviasi selama 1 tahun. Jadi aki yang digunakan ini bisa jadi terdapat dalam standar deviasi 1 tahun. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dalam soal dan pembahasan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Topan. Slide selanjutnya. Berikut adalah referensi yang kami ambil selanjutnya. Baik, itu adalah penutupan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.